أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya turunkan teorinya sebentar sebelum ke kitab. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku, penting diketahui bahwa setiap hal yang terkait dengan ibadah, kaidah sederhananya, mesti memiliki dasar yang disebut dengan dalil. Kaidah ibadah. Jadi sepanjang sesuatu disebut dengan ibadah, ditunaikan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, memiliki ketentuan dan cara tertentu, maka patokan utama dia mesti punya dalil, mesti punya dasar, disebut dengan dalil namanya. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mengerjakan apapun dalam bentuk ibadah, itu selalu diawali dengan dasar yang diturunkan. Muhammad, kerjakan ini. Tiba saatnya lakukan ini. Hei orang beriman, kerjakan ini. Hei orang beriman, tinggalkan ini. Nah, ulama sepakat ketika turun ketentuan itu, maka berlaku hukum ibadah yang dimaksudkan. Dengan 5 hukum utama. Nanti ada wajib, ada sunnah, ada mubah sebelumnya, ada makruh, ada haram. Semua ini dikemas dalam bentuk dalil bila terkait dengan persoalan ibadah. Jadi sederhana, kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu sifatnya ibadah, cek dalilnya ada enggak? Paham ya? Baik, jika ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, gak usah terlampau kreatif. Ya, jangan menyusahkan diri sendiri. Allah memberikan batasan itu supaya hidup kita mudah. Cukup kerjakan ini, aktualisasikan nilainya dalam kehidupan, jangan membuat repot diri sendiri. Jika ada, kerjakan. Tidak ada, cukupkan sampai di situ. Dan nanti jenis dalil jangan disimpulkan terbatas. Ada dari Quran dan Sunnah sebagai yang utama. Ada nanti ijma' dari para ulama. Ada qiyas nanti dan ada turunan-turunan yang lainnya. Begitu turunannya ada, maka ada kemudahan bagi kita untuk mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik. Jadi urusan agama, ibadah, patokannya apa? Dalil. Baik. Malam ini insya Allah ada tahajud? Ada. Dalilnya mana? Quran surah ke-17 ayat 79. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2008. Besok sebelum subuh ada salat 2 rakaat? Ada. Dalilnya mana? Hadis riwayat Muslim nomor hadis 724. Besok ada peluang menunaikan rawatib? Ada. Berapa rakaat? 12 rakaat. Dalilnya mana? At-Tirmidzi nomor hadis 414. Jadi begitu ada turunan dalil, ada kebolehan bagi kita mengerjakannya. Paham? Baik. Ba'da salat subuh, teman-teman sekalian, ada enggak salat 2 rakaat? Tidak ada. Dalilnya mana? Enggak perlu pakai dalil, memang enggak ada dalil. Jelas ya? Ketika dalilnya tidak ada, maka tidak berlaku kewajibannya. Ingat, yang dicari dalam ibadah bukan larangan, tapi perintah. Kalau larangan, Anda nggak akan temukan larangannya. Baik, sholat subuh berapa rakaat? 2. Boleh 3? Kan nggak ada larangannya. Silakan temukan di Quran dan hadis. Nggak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan. Baik. Kenapa? Karena dasar bahasanya bukan larangan, tapi perintahnya, ini poinnya. Jelas ya? Nah, sebaliknya terkait dengan urusan dunia yang tidak terkait dengan ibadah dalam pengertian ritual, maka yang dicari larangannya. Ingat, bukan dalilnya, larangannya. Jika hal itu tidak terkait dengan ibadah dalam konteks ritual, maka yang dicari larangan bukan perintahnya. Jangan dibalik. Ya, Anda setelah ini haus, kemudian datang ke Ihsan Mart, tiba-tiba ingin beli OIC. Begitu mau beli, Mas, OIC 1, dalilnya mana ayo? Nggak akan ketemu. Anda pulang dari sini beli somai, dalilnya mana? Capek, ya. Maka yang seperti ini dicari larangannya. Sepanjang bukan yang haram, Anda boleh kerjakan.